sebagai profesor. Setelah itu juga ada yang mengatakan akademisi. Jangan begitulah orang-orang yang sembarangan yang baca hanya satu buku. Bahkan seringkali setelah saya pelajari hanya ringkasan yang dibaca karena akan tampil di televisi. Ada masalah dalam percintaan mereka, barangkali katanya. Karena bahasa mengajarkan orang untuk menikmati rasa cinta di antara sesama kita sebagai umat manusia. Seperti misalnya kata yang sedang hangat dibicarakan, bajingan yang tolol. Boleh Anda gunakan itu di toilet, boleh Anda gunakan itu di tempat tersembunyi, di puncak gunung kalau Anda suka naik gunung. Anda bilang orang itu bajingan, orang itu tolol, orang itu dungu, it's okay. Tetapi ketika Anda memberikan percakapan di depan publik, setiap orang harus bertanggung jawab atas apa yang dia ucapkan. Kata manus itu adalah asal usul kata manipulasi. Manipulasi artinya pakai tangan untuk memperoleh sensasi seksual. Namanya masturbasi itu. Ini saya kasih terang teorinya. Jadi profesor ini ahli manipulasi dan ahli masturbasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Sahabat-sahabat terlintas bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, membicarakan sosok seorang Rocky Gerung tampaknya memang tidak pernah kehabisan bahan. Di mata saya, seorang Rocky Gerung bisa dibilang sebagai manusia langka. Manusia yang mampu melakukan reduksi atau perusakan terhadap penggunaan bahasa, kemudian diracik dengan menggunakan narasi dan berbagai diksi yang menurutnya tidak memiliki efek sosial apapun, tidak memiliki efek kemanusiaan apapun, tidak memiliki dampak terhadap rusaknya nilai-nilai kemanusiaan. Sebut saja kata-kata yang sangat tidak beradab dan tidak beretika, misalnya dengan menggunakan kata-kata dungu, tolol, nggak punya otak, anti Pancasila atau tidak paham Pancasila, kepada orang-orang yang tidak disukainya, itu merupakan ekspresi dari sikap genit dan upaya untuk menjadikan media bahasa ini sebagai pansos, sebagai panjat sosial untuk meraih popularitasnya. Bahkan ada yang bilang sosok seorang Rocky Gerung ini sebenarnya mengidap gangguan kepribadian yang disebut dengan istilah narcissus personality disorder. Gangguan kepribadian yang mencintai dirinya sendiri sehingga dirinya merasa paling benar dan menjadi pemilik tunggal kebenaran. Inilah repotnya ketika apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ini selalu mendapatkan aplaus dan tepuk tangan meriah dari orang-orang yang sangat menyukai dengan dalih kebebasan berekspresi, demokrasi, dan juga kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Ini sebenarnya merupakan sesuatu yang semu, sesuatu yang sebenarnya hanya untuk memberikan ruang dan waktu kepada Rocky Gerung untuk berbicara di ruang-ruang publik, hanya karena dia berani melakukan perusakan terhadap kaidah-kaidah kebahasaan, sehingga baginya mungkin saja kata-kata yang sangat tidak beretika dan tidak beradab itu dianggap sebagai hal yang biasa, yang tidak memiliki efek sosial dan kemanusiaan, termasuk di dalamnya adalah berkaitan dengan nilai-nilai moral dan budaya. Bahkan kalau boleh saya bilang, sosok seorang Rocky Gerung ini sebenarnya sudah tercerabut dari akar budaya bangsa, yang demikian menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai moralitas, dan nilai-nilai kesusilaan. Pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh Rocky Gerung yang selama ini selalu menyerang pihak lain yang tidak disukainya, termasuk pada Presiden Jokowi dengan kata-kata yang sangat tidak pantas dilontarkan, seperti sebutan bajingan yang tolol, bajingan yang pengecut. Ini sebenarnya sudah menabrak nilai-nilai moral dan nilai-nilai etika yang pada kurun waktu beberapa tahun yang silam kata-kata semacam itu sungguh tabu untuk dilontarkan, apalagi kepada seorang presiden. Itulah sebabnya ketika Rocky Gerung yang mengidap sindrom narcissus, yang mencintai dirinya sendiri itu diberikan ruang dan waktu di manapun dia berada, tampaknya menjadikan sosok seorang Rocky Gerung ini makin besar kepala, merasa mendapatkan pujian yang luar biasa, dan dirinya pun ketika didebat pendapatnya oleh pihak lain yang berseberangan dengannya, ia pun marah-marah dan tidak terima. Iseng-iseng saya pun mencoba untuk mencari rekam jejak Rocky Gerung yang diklaim
oleh para pendukungnya sebagai seorang profesor atau seorang guru besar, tetapi secara akademik sebenarnya dia bukan siapa-siapa. Ia pernah terlibat dalam sebuah diskusi dan perdebatan yang sangat sengit dengan Profesor Renat Kasali yang kita kenal sebagai seorang akademikus sejati, seorang profesor yang sudah memiliki rekam jejak yang jelas dan pasti dan diakui bukan hanya oleh Indonesia melainkan juga dunia. Hal itu terkait dengan berbagai pernyataan Rocky Gerung ketika membahas tentang soal hoax yang dikenai ancaman dengan undang-undang terorisme beberapa tahun yang silam ketika berdebat dengan cukup panas dan cukup seru di acara yang ditayangkan di salah satu stasiun televisi swasta yang diasuh oleh Karni Ilyas. Nah, dalam pernyataan tersebut terjadi perdebatan mengenai asal-usul atau secara etimologis mengenai istilah hoax atau kabar bohong yang kemudian berkembang dan mungkin karena saat itu Rocky Gerung mendapatkan aplaus dan tepuk tangan meriah dari para pendukungnya, khususnya bagi mereka yang memang selama ini memiliki rasa tidak suka atau benci terhadap Presiden Jokowi. Akhirnya sikap keras kepala menjadi pemilik tunggal kebenaran itu terus berlanjut hingga akhirnya seorang Rocky Gerung menjadi sosok yang bikin gaduh hingga sempat ada yang menyebutnya telah menjadi pemecah belah anak-anak bangsa. Baik, mari kita simak berbagai rangkaian rekam jejak digital antara Profesor Renat Kasali dan Rocky Gerung, profesor dalam tanda kutip gadungan itu. Referensi itu tidak cukup hanya membaca satu. Bukan tidak cukup. Anda itu harus asal banyak pertama. membaca buku, Anda harus baca referensi. Dengan referensi tunggal itulah jadinya seperti ini. Itu Karena referensi paling Anda memiliki dasar referensi belajar seperti tentang itu. hoax Oke, itu. hoax. Asal kata hoax itu adalah hokus. Terus? Hokus itu artinya adalah mengelabui. Itu Itu etimologinya. yang tetapi diambil sejarah dari hoax. kejadian para tukang sulap yang kemudian mengelabui Fungsinya mata, apa? mata orang lain. Fungsinya menguji orang dungu. Mengelabui. orang Ya. dungu. Yes. Karena itu yang terjadi. Jadi skandal alam lokal itu. Jadi Hari skandal. ini bukan orang dungu yang dikelabui, orang-orang pandai, orang-orang yang ibadahnya Asal baik pun usul dari hoax dikelabui. itu, asal usul dari istilah hoax terjadi ketika Alan Sokal menguji kedunguan redaktur dari majalah Social Text. Itu poinnya tuh. Itu pentingnya Anda belajar. Saya supaya kira nggak referensi terdungu harus itu, ya. ditingkatkan. Oke. Ya, kalau Anda hanya persepsi dan tunggal, Sebagai profesor, setelah itu juga ada yang mengatakan akademisi. Jangan begitulah orang-orang yang sembarangan yang baca hanya satu buku. Bahkan seringkali setelah saya pelajari hanya ringkasan yang dibaca karena akan tampil di televisi. Jadi tolong teman-teman, saya kenal betul ini beberapa orang. Karena untuk mengajar S3 diperlukan profesor, untuk mengajar S2 diperlukan gelar S3. Ya gimana Anda mau dapat gelar profesor, sekolahnya hanya S1. Dulu orang bisa sembarangan, sekarang nggak bisa lagi. Jadi saya minta kepada Anda agar berhati-hati. Demikian pula ini kawan saya ada yang disebut sebagai profesor. Saya kenal betul beliau ini berpendidikannya hanya S2 dan sudah tidak lagi menjadi dosen. Tapi saya tahu masing-masing kualitasnya seperti apa dan jangan kita berlebihan. Profesor adalah profesi terhormat dari akademisi yang tekun dan melakukan penelitian dan tidak sembarangan dalam berujar. Ingat, kita pernah dijajah dan di era penjajahan itu banyak sekali kata-kata yang digunakan untuk menindas bangsa kita. Misalnya kata-kata yang sudah tidak pakai lagi adalah kata jongos, babu, dungu, otak dengkul, tolo, inlander, dan lain sebagainya. Saya heran kalau masih ada orang yang menggunakan kata-kata itu. Barangkali dia terperangkap dan dia kurang kaya dengan diksi. Dia kurang sensitif, kurang memiliki perasaan. Dan biasa orang seperti ini ada masalah dalam percintaan mereka. Barangkali katanya. Karena bahasa mengajarkan orang untuk menikmati rasa cinta di antara sesama kita sebagai umat manusia. Di dalam kamar pribadi Anda boleh menggunakan diksi apa saja, mengumpat, mengata-ngatai orang. Tidak ada orang lain yang mendengarkan, it's okay. Tapi ketika Anda menggunakan ruang publik, ingat ini adalah ruang kita bersama. Apa yang Anda ucapkan di ruang publik akan dimaknai oleh orang-orang lain dan akan menimbulkan banyak hal yang barangkali tidak pernah Anda duga. Amia Agrawal, seorang penulis, mengatakan, jaga mulutmu, gunakan kata-kata yang tepat atau diksi maksudnya, maknai perbuatanmu. Bila tidak, mereka akan menghujatmu. Dalam kehidupan itu, kita tentu saja marah itu bisa saja kita lakukan. Tidak suka, tidak senang, mengumpat, it's okay.
Tetapi tentu ada tempatnya dan kita perlu menjaga keadaban dalam berkomunikasi. Apalagi kalau kita gunakan untuk menghasut orang lain dan menghina orang-orang yang didukung atau mendapat pujian dari orang lain. Tidak ada salahnya orang memuji orang lain. Anda saja yang barangkali tidak suka, it's okay. Ada orang suka, ada orang tidak suka. Tidak perlu juga kita bertentangan karena soal suka tidak suka. Hidup ini memang menggunakan rasa juga, setiap manusia punya rasa. Dan oleh karena itu maka hati-hati ketika menggunakan diksi dalam percakapan publik. Seperti misalnya kata yang sedang hangat dibicarakan, bajingan yang tolol. Boleh Anda gunakan itu di toilet, boleh Anda gunakan itu di tempat tersembunyi, di puncak gunung kalau Anda suka naik gunung. Anda bilang orang itu bajingan, orang itu tolol, orang itu dungu, it's okay. Tetapi ketika Anda memberikan percakapan di depan publik, setiap orang harus bertanggung jawab atas apa yang dia ucapkan. Ingat, dengan begitu banyak orang yang follow Anda, begitu banyak orang mengundang Anda, itu tidak sesungguhnya mencerminkan bahwa Anda adalah orang yang dikagumi. Mereka barangkali hanya butuh Anda untuk menjatuhkan orang lain. Jadi Anda adalah sekedar alat. Waktu saya ucapkan bajingan tolol, si Profesor Renat Kasali ini yang suka pakai namanya iklan perubahan orang pinter, ya itu kan orang pinter minum tolak angin, itu ada tuh, kenal ya wajahnya tuh. Jadi bilang begini Profesor itu, seluruh Rocky Gerung bahasanya kasar, soal saya sebut bajingan tolol itu. Karena dia jarang bercinta. Kata Renal Kasali ada di TikTok. Bagaimana Profesor bilang begitu? Apa hubungannya antara kritik yang tajam dengan kurang bercinta? Kalau ditanya pada dia nggak bisa jawab pasti. Kenapa? Karena dia salah minum jamu. Dia minum tolak angin, mesti diminum tolak dungu. Yes, dia profesor ilmu manajemen. Artinya dia memanipulasi hubungan antara fakta dan preposisi atau teori. Manajemen artinya dari kata dasar manus. Manus artinya tangan. Dari kata manus itu dibuat kata manajemen. Jadi manajemen artinya mempergunakan tangan untuk mengatur. Itu namanya manajemen. Di dalam ilmu kedokteran, kata manus itu adalah asal usul kata manipulasi. Manipulasi artinya pakai tangan untuk memperoleh sensasi seksual. Namanya masturbasi. Ini saya kasih terang teorinya. Jadi profesor ini ahli manipulasi dan ahli masturbasi. Bilang sama dia, saya bilang, dia profesor di UI. Inilah contoh guru besar dengan otak kecil. Jadi orang-orang yang benar-benar cerdas adalah mereka yang tidak menonjolkan kepintarannya di depan orang-orang yang berpura-pura pintar. Dan Imam Syafi'i pernah mengingatkan bahwa lebih baik kita berdebat dengan 100 orang pintar daripada berdebat dengan 1 orang bodoh. Karena orang bodoh tidak memiliki landasan ilmu. Itu sebabnya kita selalu harus menghindari perdebatan-perdebatan yang tidak penting. Daripada kemudian kita menghabiskan energi dan kemudian kita menjadi sama dengan mereka. Sahabat-sahabat terlintas bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, jujur saja saya tertawa geli ketika menyaksikan tingkah pola seorang Rocky Gerung yang mengklaim dan diklaim dirinya ini sebagai seorang guru besar, bisa memiliki perilaku yang lain, unik.
bisa-bisanya dia berguling-guling di tanah lapang, kemudian ketika dia mau duduk di sebuah ruang seminar, dia dengan cara meloncati meja. Ini kalau bukan orang yang tidak memiliki sindrom gangguan kepribadian, saya pikir tidak ada orang yang mau melakukan tindakan sekonyol itu. Bandingkan dengan Renat Kasali ini yang merupakan seorang profesor dan guru besar sejati, ini saya pikir orangnya sangat santun dan selalu memiliki fatsun politik ketika melontarkan pernyataan atau statement di ruang-ruang publik. Bedanya ya antara bumi dengan langit. Jadi kalau ada yang menjuluki Rocky Gerung ini sebagai seorang profesor, tampaknya ini hanya untuk menyenangkan dirinya karena memiliki nyali yang besar untuk menghina dan mencaci maki seorang presiden. Dari sisi keilmuan misalnya, bagaimana seorang Rocky Gerung itu bisa menyatakan bahwa istilah manajemen itu berasal dari istilah kedokteran, dari kata manus yang artinya itu tangan. Ini sungguh memalukan. Orang yang mengklaim dirinya sebagai seorang profesor tidak akan mungkin menyampaikan etimologi asal-usul kata manajemen dari kacamata kedokteran. Jadi manajemen itu kalau kita lihat asal-usul atau cara etimologisnya dari bahasa Inggris manage, yang artinya itu adalah mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan memimpin. Secara etimologis atau asal-usulnya sebenarnya berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen, yang artinya seni dalam mengatur dan melaksanakan. Nah, orang yang mengerti istilah manajemen dari sisi etimologis tampaknya juga akan tertawa terpingkal-pingkal ketika Rocky Gerung itu menguraikan atau menelaah tentang makna istilah manajemen yang sangat ngawur dan ngibul semacam itu. Apa kaitannya antara manajemen dengan dunia kedokteran? Ini yang sebenarnya merupakan dua matra, dua ranah, dua domain yang sangat berbeda. Hanya mungkin karena dia ingin merosting Profesor Renat Kasali karena pernah menyebut dirinya bahwa tidak pernah bercinta, sehingga dia gampang sekali melontarkan kata-kata makian di ruang-ruang publik. Akhirnya dia mencoba untuk mengasosiasikan antara istilah manajemen dengan istilah kedokteran. Ini kan sangat dungu dan sangat tidak masuk akal. Ini kan sama saja Rocky Gerung ini membuka aibnya sendiri bahwa selama ini pernyataan-pernyataan yang disampaikan di ruang-ruang publik dalam berbagai seminar dan diskusi sebenarnya hanya merupakan kibulan dia yang dirangkai hanya berdasarkan imajinasi dan halusinasinya pribadi semata. Jadi hampir tidak pernah dia sebenarnya menggunakan referensi atau rujukan yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kalau toh harus menggunakan rujukan, biasanya Rocky Gerung itu cenderung menggunakan kisah-kisah dan mitos-mitos kuno, kemudian diusahakan untuk diadaptasi dengan situasi kekinian, sehingga seolah-olah apa yang dinyatakan itu merupakan hal yang sangat ilmiah, padahal sebenarnya merupakan hal yang sangat bullshit belaka. Karena seperti yang disampaikan oleh Profesor Renat Kasali, karena memang tampaknya Rocky Gerung ini tidak pernah memiliki budaya literasi yang bagus. Ia hanya menggunakan literasi yang muncul dari akal sehatnya sendiri menurut versi dia, kemudian dirangkai dengan halusinasi dan imajinasi semata. Sungguh menyedihkan kalau seorang Rocky Gerung yang selama ini diklaim sebagai sosok yang kritis, tetapi ternyata memang memiliki, mohon maaf, memiliki gangguan kepribadian yang selalu mencintai dirinya sendiri, sehingga dia mirip seorang megalomaniak yang seolah-olah menjadi orang besar, memiliki pengaruh yang sangat kuat untuk mempengaruhi publik, hingga akhirnya dia pun merasa di atas angin. Apa yang disampaikan seolah-olah harus dianggap sebagai sebuah kebenaran. Ini kan kebenaran berjamaah yang selalu ditanamkan oleh para pendukungnya. Di mata saya, seorang Rocky Gerung memang tidak ubahnya seperti racun bagi bangsa ini. Ia berani melakukan perusakan atau reduksi terhadap kaidah-kaidah kebahasaan. Selain itu, Rocky Gerung juga seringkali melakukan perusakan atau reduksi terhadap nilai-nilai moral, nilai-nilai etika, dan nilai-nilai tata krama, termasuk nilai-nilai kearifan bangsa kita yang selama ini kita junjung tinggi. Sehingga akibatnya negara kita belakangan ini menjelang tahun politik 2024 suasananya menjadi gaduh dan terpolarisasi akibat ulah seorang Rocky Gerung. Wallahu a'lam bishawab.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.